ya karena anak-anak ini sama orang tua. Kita harus kuat nggak itunya. Ya, dia masih butuh perhatian, masih butuh support dari kita kan. Halo, nama saya Rafli, umur saya 8 tahun. Saya kelas 2 SD. Tinggal saya di Desa Ketaping, Sawalunto. Suaranya yang parau dan napasnya yang berat tersengal-sengal, bukan karena dibuat-buat. Selang bantu pernafasan bersarang di lehernya yang berlubang, jadi penyebab utama bocah ini menjadi berbeda. Rafli Alfi Satria menderita infeksi saluran pernafasan stadium 3. Penyakitnya itu ia derita sekitar 6 bulan yang lalu. Hidungnya menjadi tidak bisa berfungsi normal gara-gara ditendang sapi milik tetangganya yang ia gembalakan. Waktu Rafli ketendang sapi itu gimana ceritanya? Awalnya sapi itu ke sawah, pergi makan padi. Lalu api tendang. Dia tendang juga lah api hidungnya sama leher. Oh iya. Terus habis itu gimana? Sudah 4 bulan lebih tidur tuh nggak nyaman, 5 menit bisa. Sekarang kalau Rafli ngomong itu harus ditutup selangnya. Iya. Kenapa harus ditutup? Karena kalau anginnya lewat di sini nggak keluar saraf. Itu makanya harus ditutup. Tak ada yang menyangka, hanya karena ditendang sapi, kondisi Rafli bisa separah ini. Ibunya bercerita, hidung Rafli sempat mimisan sesaat setelah peristiwa itu terjadi. Namun, karena tak ada biaya, Rafli hanya diobati seadanya, membuat luka di dalam hidung dan tenggorokannya semakin parah. Kondisinya pas awal ditendang sapi itu hidungnya mimisan. Ya awalnya mimisannya nggak banyak itu, cuman nggak ada dibawa ke rumah sakit dulu gitu. Kiranya berapa bulan siap itu parah gitu. Itunya malamnya ngorok tidurnya, kirain memang tidurnya yang ngorok. Lama-kelamaan tambah parah gitu. Malamnya kalau nggak ditungguin nafasnya nggak lewat gitu. Susah nafasnya, harus ditungguin tiap malam gitu. Begitu parahnya, hingga Rafli sempat gagal bernafas. Ia bisa menghirup udara, namun tidak bisa mengeluarkannya. Saat itu, dadanya sampai cekung. Nafas Rafli akan semakin sesak ketika lendir dan kotoran mengisi selang di lehernya. Hal itu terjadi karena ia sama sekali tak bisa membuang kotoran dan lendir dari hidungnya. Udah di sini ya. Jika sudah begitu, maka Rafli harus dibantu ibunya membersihkan selang yang tertanam di tenggorokan. Kalau yang di luar-luar lehernya ini apa Bu isinya? Ini kayak di lehernya.
Itu lendir-lendirnya tuh keluar lewat daging yang di dalam nih, yang bolong tuh. Keluar itunya lendir batuknya tuh. Pernah sampai ada yang berbau gitu nggak sih Bu? Karena Iya. itu gimana, bisa cerita nggak Bu? Mungkin kayaknya di dalam lendirnya tuh nahan gitu, nggak keluar lewat selangnya itu. Dibau jadinya. Kadang berdarah juga lendirnya keluar. Sejak alat bantu pernafasan menempel di lehernya, Rafli terpaksa tidak sekolah dan belajar dari rumah. Ketika kami mengajaknya menjemput kakaknya Farel pulang sekolah, tampak sekali Rafli sangat rindu bermain dan belajar bersama teman-temannya. Kakak beradik itu memang bersekolah di SD yang sama. Rafli duduk di kelas 2 dan Farel di kelas 6. Menurut gurunya, Rafli termasuk anak yang pintar dan aktif di kelas. Tak hanya guru, teman-temannya pun kehilangan sosok ceria Rafli. Kalau anak kami Rafli ini Mas termasuk siswa yang lumayan pintar ya Mas. Ya kami khawatir sekali ya Mas karena kondisi Rafli seperti ini. Pertama kan sesak napas ya Mas, jadi kami agak takut. Kemudian karena pasca operasi takut anak Rafli kami ini kan hiperaktif ya Mas, nanti bisa tersenggol dengan teman, nanti infeksi Mas, ada virus-virus yang mana-mana masuk. Sekarang kan musim COVID lagi apa-apa gitu Mas, kami takut. Jadi anak-anak kami belajarkan dari rumah. Di situ ya godaannya? Dua bocah ini memang bukan berasal dari keluarga kaya. Mereka bahkan harus membantu orang tua mereka dan mencari uang jajan sendiri. Salah satunya dengan mengumpulkan durian yang jatuh di kebun. Namun biasanya Rafli tidak bisa maksimal mengumpulkan durian. Penyakitnya membuat Rafli cepat lelah dan sesak nafas. Hubungan Rafli dan kakaknya Farel sebenarnya cukup dekat. Meski kadang mereka suka bertengkar juga. Hanya saja karena penyakitnya, Rafli tidak bisa bermain terlalu aktif seperti dulu. Dapat lagi cuy. Kini, hobi Rafli adalah memancing ikan. Sebuah kegiatan yang tak perlu menguras tenaga. Karena sering menemani adiknya memancing, Farel pun kini mempunyai hobi yang sama. Ini kan sekarang adik Rafli sakit ya tenggorokannya. Iya. Itu gimana perasaan Farel waktu tahu adik Rafli sakit? Ya sedih. Kenapa sedih? Ya gak bisa bawa Rafli kembali lagi. Rafli bisa sekolah lagi. Ya nggak ada teman main. Jadinya gimana? Ngerasa sepi nggak? Sepi. Farel. Rafli geser. Sebagai kakak, Geser ke kakak. Farel sangat berharap adiknya cepat sembuh. Meski tak selamanya mereka akur, Farel tetap merasa Rafli adalah sahabat terbaiknya. Gimana ya, sedih lah ya anak ya, lagi asik-asik main sekarang keganggu gitu kan, nggak bisa main lagi, sekolah nggak bisa. Apa sih yang Bapak takutkan waktu itu melihat Rafli bisa tarik napas tapi nggak bisa ngeluarin lagi, itu apa yang Bapak takutkan? Yang paling kita takut yaitu kehilangan anak gitu. Menerima kenyataan anak kita menderita sakit parah tentu bukan hal yang mudah diterima. Dan hal itulah yang saat ini dirasakan Purmanib dan Alfadison, orang tua Rafli.
Apalagi ternyata bukan Rafli saja yang butuh perhatian dan biaya pengobatan besar. Nenek Rafli, ibunda Purmanip yang tinggal bersama mereka, menderita lumpuh sejak 2 tahun yang lalu. Iya, mau gimana lagi? Ibunya juga lumpuh, nggak bisa jalan. Harus pakai pampers siang malam. Nggak itu, mandinya susah, bawa ke sumurnya. Ya gantian aja ngurusnya. Ayahnya yang ngurus anaknya, kita yang ngurus ibunya. Padahal keluarga ini jelas bukan keluarga berada. Mereka harus bekerja ekstra keras untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup yang sesungguhnya telah mereka irit dan hemat. Karena pendidikan yang minim dan kurangnya keterampilan, Purmanip hanya bisa menjadi buruh serabutan. Pagi ini ia beruntung. Tetangganya Mak Uwo membutuhkan jasanya untuk memasak. Apa sih Bu yang bikin Ibu tetap ngerasa harus capek-capek kerja padahal harus ngurus rumah tangga juga? Apa sih yang bikin Ibu penyemangat Ibu tuh apa? Ya kebutuhan itu banyak. Gimana kalau nggak kerja? Kebutuhan ibu orang tua itu kan banyak. Pampersnya harus ganti tiap hari. Harus beli terus. Makanya harus kerja. Sama dengan Purmanip, suaminya Alfadison juga tak lulus sekolah. Ia nafkahi keluarganya dengan menjadi buruh kasar, seperti menjadi tukang pemecah batu. 110 paling banyak. Tapi kalau pas lagi sepi itu gimana Pak? Kalau lagi sepi ya nggak bawa uang pulangnya. Oh iya, Iya, kita numpuk aja batu dulu. pernah kayak gitu Pak? Pernah, sering malah, Sering kayak gitu? sering. Pernah nggak sih Pak sebulan nggak dapet uang gitu? Atau paling lama berapa habisnya gitu? 15 hari. Ya. Adalah sebulan ada yang nggak megang uang gitu, yang nggak pernah dapat uang. Itu gimana Pak kalau kayak gitu? Buat kehidupan sehari-hari berarti kan nggak ada uang ya, itu gimana? Karena kita minjam sama tetangga kalau ada yang mau minjamin gitu. Hidup apa adanya menjadi kunci keluarga ini bisa bertahan. Tetap merasa cukup dan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Juga jadi alasan mereka tersenyum meski berada dalam kesulitan. Gimana ya? Sedih lah ya anak ya. Lagi asik-asiknya main sekarang keganggu gitu kan. Nggak bisa main lagi, sekolah nggak bisa. Apa sih yang Bapak takutkan waktu itu melihat Rafli bisa tarik napas tapi nggak bisa ngeluarin lagi, itu apa yang Bapak takut? Yang paling kita takut ya itu kehilangan anak gitu. Tahu lah, karena darah daging kali ya, anak ya. Semua orang mungkin kayak gitu. Takut kehilangan anak. Iya, karena anak-anak ini sama orang tua. Kita harus kuat nggak itunya. Ya, dia masih butuh perhatian, masih butuh support dari kita kan. Buat Rafli dan keluarganya, berkumpul bersama adalah kebahagiaan terbesar. Seperti sore itu, keluarga ini tertawa bergembira hanya dengan menyantap buah durian yang jatuh di kebun. Padahal kami tahu betul, orang tua Rafli sedang dirundung gundah karena kondisi Rafli dan neneknya. Mereka terus mencari cara agar bisa hidup bersama.
Ya karena anak-anak ini sama orang tua. Kita harus kuat nggak itunya. Ya, dia masih butuh perhatian, masih butuh support dari kita kan. Kita pengen kita lihat dia lagi main sama teman-temannya, sekolah lagi gitu. Itu ya Pak ya. Ya. Itu yang paling berbeda itu ya, Rafli nggak bisa sekolah. Iya. Rafli- Biasanya orangnya dia suka aktif gitu. Sekarang kena sakit gitu ya. Ya semoga Rafli itu cepat sembuh dan bisa main lagi sama Farel. Dan bisa lagi pergi ke tempat adik ayah. Dia bisa mandi-mandi lagi di sungai. Assalamualaikum. Uni, saya mau cari sepeda untuk hadiah. Mencoba sedikit menghibur Rafli, kami dari tim Berbuat Baik menyiapkan kejutan kecil. Sebuah benda yang diimpi-impikannya sejak Saya lama. ambil yang ini Uni ya. Sepeda. Halo. Ini kita ada sedikit hadiah untuk Rafli yang pengen sepeda katanya ya. Benar saja, bocah itu kegirangan ketika menerima sepeda barunya. Apa? Ininya. Katanya, ia akan pakai sepeda itu untuk bersekolah jika sembuh nanti. Senang nggak dapat sepeda ini? Ini dipakai buat apa besok kalau sepeda? Palingan untuk main kalau susah pergi sekolah, kalau nggak ada ya pakai ini. Pakai ini buat pergi sekolah ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat Rafli biar cepat sembuh. Nanti nafasnya udah mulai normal lagi. Udah ditutup ininya tenggorokannya, bolongannya. Nanti bisa main sepeda sama abang juga, sama adik juga, oke? Bisa. Gitu. Hari ini, Rafli memang terlihat sangat bahagia. Sepeda baru itu sedikit membuatnya lupa akan rasa sakit di tenggorokannya. Padahal, perjuangan anak ini masih sangat panjang. Bulan Februari, Rafli akan menjalani operasi lanjutan. Dan jika itu bisa terlaksana, entah berapa kali lagi Rafli harus menjalani terapi pengobatan. Bayangkan, betapa sakit separah itu harus dirasakan bocah berusia 8 tahun. Bayangkan pula betapa pontang-panting orang tuanya mengurusi Rafli dan neneknya yang lumpuh. Belum lagi memikirkan hidup dua anak mereka yang lain, yang jelas masih butuh makan untuk melanjutkan hidup. Nah, sekarang sudah waktunya berhenti membayangkan. Mulailah bergerak, berbuat baik untuk orang-orang seperti keluarga ini. Karena berbagi tidak akan membuat Anda kekurangan, malah mungkin justru membuat Anda mendapat lebih banyak.